Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqa. Sifat Allah yang ketiga adalah kekal. Setelah Allah adalah yang terdahulu, lalu Allah adalah kekal. Keadaannya, kedahuluannya, awalan dan akhirannya itu kekal. Ketika kita bersujud kepada Allah, daripada kita sujud kepada Allah hanya karena kita takut masuk neraka dan mengharapkan surga, dengan meyakini adanya Allah, pendahuluannya dan kekekalannya, itu jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, karena akal terus memproses. Walaupun ada batas merah ketika para pesuluk, para sufi, para pencari jalan Tuhan, itu adalah batas merahnya adalah untuk tidak melihat wujud Allah yang seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Batas merah itu pernah dicoba diterabas oleh yang namanya Musa. Matanya terbakar, kulitnya terbakar, dan dia hampir meninggal karena ingin melihat wujud Allah dalam wujud fisik. Allah tidak melarang kita untuk meyakini wujud fisiknya sesuai dengan kadar kemampuan, keikhlasan, keimanan seorang hamba. Namun bagi siapapun yang ingin terus menggali keimanan, mempertajam intuisi keilahiyahan, jangan sampai memenuhi ambisi untuk melihat wujud fisik Allah. Rasulullah itu jaraknya paling terdekat, bahkan 10 hasta di dalam hadis, tidak bisa lagi. Jibril yang paling suci pun tidak bisa mengikuti Rasulullah untuk menghadap Allah. Begitu. Kajian wujud Allah, kajian kidam Allah, pendahuluannya, kajian Allah kekalnya, itu bisa dibarengi dengan sifat filosofisnya. Namun Allah memastikan, yakini walaupun itu hanya 1%, dia berfisik, dia berwujud, dia ada, dia terdahulu, dia kekal. Manusia bisa menciptakan robot, manusia bisa menciptakan mobil, manusia bisa menciptakan rumah, namun manusia tidak kekal. Jembatan yang dibangun oleh manusia bisa berumur 1000 tahun, 2000 tahun, namun pembuatnya tidak sampai 60-80 tahun pasti akan meninggal. Allah menciptakan bumi, alam semesta itu dengan segala isinya, disertai dengan kekekalannya. Kenapa dia harus kekal? Karena jika dia tidak kekal, maka ciptanya pun akan hancur. Makanya di dalam filsafat Jawanisme, Gusti Boten Sare, Tuhan itu tidak pernah tidur. Apalagi kita sudah telaah dunia kuantum, dunia apapun itu yang telah kita bahas di dalam kuliah. Begitu. Allah itu wajib ada, Allah itu wajib yang paling depan, Allah itu wajib untuk kekal. Kekal di sini bukan hanya kekal dalam bentuk wujud fisik. Kekal di sini adalah konsepnya, fisiknya, misinya, bilangannya, hurufnya, ruangnya, waktunya. Dia kekal, tidak bisa dilampaui oleh apapun. Manusia juga kekal sebenarnya. Setiap Allah menciptakan manusia itu kekal. Di dalam Al-Quran dikatakan, apakah kalian pikir mereka yang berjalan menujuku itu mati? Tidak. Mereka kekal di
di sisiku hidup dalam keabadian. Begitu. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa tulang belulang nanti akan aku persatukan, akan aku pertemukan dengan ruhnya, akan kembali menghadapku untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Begitu. Kekal manusia juga. Dalam prosesnya, apakah nanti dia akan kekal selama-lamanya di surga atau dia kekal selama-lamanya di neraka. Karena kita diciptakan oleh yang kekal, otomatis juga kita kekal. Walaupun dalam proses kekekalannya itu beda jauh dengan kekekalan Allah. Sekali lagi, hampir dilarang untuk mempertanyakan bentuk fisiknya, karena selalu ada godaan bagi mereka yang untuk memahami sifat-sifat Allah ini. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad selalu seperti itu. Tidak perlu banyak cincong, tidak perlu banyak bacot, tidak perlu banyak berkata-kata, wahai para nabi, para rasul, tunjukkan saja Tuhanmu di hadapan kami, pasti kami akan mengikutimu. Selalu seperti itu. Padahal tidak segampang itu untuk mewujudkan Allah dalam bentuk yang, karena Allah menjanjikan kalian akan melihat aku dalam bentuk seterang-terangnya kelak di hadapan kalian. Nanti ketika kalian berada di surga, nanti ketika kalian akan kuadili di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Sifat-sifat Allah itu adalah ibarat sebuah buah yang diperas dari Al-Quran, ditumbuk berkali-kali menghasilkan sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah, otomatis kita juga memahami Al-Quran, esensinya, intisarinya. Kita sudah sampai ketiga nih, kekal. Apa yang ada di dalam benak Anda ketika mendengar kata bahwa Allah itu kekal? Otomatis pasti akan memikirkan bahwa kekekalan dalam bentuk wujudnya wajar. Karena di mana-mana juga diajarkan Tuhan tidak berhak untuk dicap sebagai Tuhan jika dia tidak kekal. Jangan disangka agama-agama selain Islam pun mengaku kekekalan Tuhannya masing-masing, dewanya masing-masing, dewinya masing-masing. Harapan, kalau kata orang ateis tuh, manusia-manusia yang mencari pengharapan dari kelemahan-kelemahan mereka, mengharap untuk sosok yang besar, sosok yang kekal, sosok yang ada dalam bentuk Tuhan imajiner, kalau kata kaum ateis. Begitu. Tak perlu menjudge mereka, biarkan mereka sibuk dengan pikirannya. Selama kita saling menjaga hubungan baik antar manusia, hati manusia, tak perlu disesat-sesatkan. Untuk apa? Bangun potensi diri, bangun hakikat, bangun nurani. Biar mereka melihat karya kita, bukan melihat cacian kita, makian kita. Untuk apa? Allah tidak perlu disembah. Allah sudah ada dari sejak dulu, baik manusia menyembah atau tidak. Kita yang butuh untuk menyembah Allah, memohon bantuan Allah, memohon mengharapkan kekekalannya itu melindungi kita. Makanya yakinkan Allah itu wujud, yakinkan Allah itu kidam, yakinkan Allah itu bako ketika kita bersujud. Lengkap sudah. Gak ada embel-embel surga, neraka dan yang lainnya. Niscaya
iman kita akan semakin kuat. Alhamdulillahirabbil alamin.